Oke, kita ini ya sembari nunggu teman-temannya, Mister mau coba cek screencast dulu dong ininya tugas-tugas projectnya yang udah berprogres sampai mana. Oke, untuk seseorang dengan asisten robotnya mau bisa terus ya. Oke, yang kemarin itu ya. Nanti si robotnya ditinggal di roketnya, si orangnya melanjutkan perjalanan menuju ruang rahasia dan menyelesaikan bisnya untuk mendapatkan kristalnya. Oke. Yang mengerjakan akan robotnya, nanti si robotnya ditinggal di roketnya. Oke, berarti nanti ini stage pertama, level pertama ya. Level pertama berarti nanti ada roket ya, roket yang nanti akan menembaki alien. Aliennya ini datangnya random gitu kah? Dari atas gitu, ditembakin random. Datangnya si aliennya oleh pesawat kita. Ya, oke, good. Terus batasannya, kita menang itu gimana di stage pertama? Apakah ada sistem poin atau kita gunakan apa nih? Sebentar, kalau mau nembak alien itu pakai clone ya. Di sini ada clone nggak? Kalau yang di proyek grup kayaknya masih belum ada clone nih. Buat nembakin aliennya ya, maksudnya ya. Jadi berarti nanti kalau mau pakai di laboratori baru nanti diimport. Ada sistem poin, berarti pakai variabel juga nih. Nah, ini kalau pakai kondisinya yang idenya Erlan dan Armada berarti kita harus pakai yang laboratori. Kalau pakai yang modelnya proyek grup, maksudnya masuk ke dalam proyek grupnya. Nah, ini Mister perlihatkan ya. Proyek grupnya kemana tadi? Oh, ini dia. Oh, bukan. Oh, saat ini. Lah ini. Nah, ini masuk ke proyek grup nih, Mister. Jadi langsung masuk ke bagian modulnya, modul yang keberapa ini ya? Mister lupa tadi. Modul yang lesson kelima, masih melanjutkan yang kemarin. Nah, ini nggak ada nih masihan variabelnya. Jadi nggak bisa pakai yang langsung masuk ke sini. Tapi nanti dikerjakan dulu di laboratori, kemudian nanti filenya di save ke komputer, baru di sini nanti di load lagi. Nanti dia akan muncul variabelnya. Nah, itu variabel yang pertama, kita butuh variabel, sama yang kedua kita butuh clone nih. Clone untuk nembaknya. Kalau dia nanti misalnya pesawatnya nembaknya pakai laser misalnya atau pakai bola-bola gitu, lah itu pakai clone tuh. Nah, ini udah intermediate nih levelnya nih. Udah naik ke modul 5 sebenarnya ya kalau untuk yang clone ya. Modul 5 apa modul berapa ya? Bentar, Mister cek. Sebenarnya nanti kita akan belajar juga mengenai clone nih. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang udah oke, salah. Kok ini sih? Mana? Baterainya mau habis. Wait. Itu kalau di materi, nah ini cek dulu. Oke, sembari nunggu kita akan coba buka yang di bagian clone-nya ya, apa di bagian laboratori ya. Itu clone itu ada di oh ya, modul 6. Udah mau lulus. Tapi mantap, gak apa-apa. Yang penting idenya dulu dapet. Wih, mantap. Berarti udah oke ya. Berarti nanti tinggal masuk ke laboratori ya. Berarti untuk yang stage pertama ini di cover oleh Erlan berarti ya. Untuk yang tadi apa? Pesawat tadi nembak aliennya. Sistem poinnya nanti berapa kali dia nembak atau berapa dapat poin baru dia menang ke level selanjutnya. Erlan. 20 poin. Oke, good. Jadi nanti 20 poin nanti kirim pesan untuk next stage-nya ya berarti ya. Oke, good. Mantap. Terus untuk yang armada berarti nanti lanjut ke bagian maze-nya nanti ya. Dia perjalanan menuju ruang rahasia dan menyelesaikan maze. Oke. Berarti nanti Mister melihat lihat gimana progresnya nanti ya. Untuk yang Erlan berarti nanti masuk ke laboratori ya Erlan ya. Nggak bisa langsung masuk ke project
M4L5-nya, modul 4 lesson 5-nya, karena dia terbatasi kalau pakai ini. Oke, good. Nice. Kalau untuk Beatrix gimana Beatrix? Ada kendala? Atau ada yang perlu Mister bantu kira-kira terkait dengan codingannya mungkin? Enggak. Oke, good. Berarti aman ya. Kalau Armada gimana Armada? Untuk maze-nya apakah sudah disiapkan mulai dari aset, kemudian codingannya apakah udah oke? Mister akan coba ini ya. Oke, selamat datang Javier. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bergabung. Kita sedang membahas progres nih Javier nih, sembari nunggu teman-teman yang lain. Nah ini Beatrix sama Javier setim juga ya. Nah berarti udah ada 2 tim nih. Woi mantap. Berarti udah ada 2 tim ya. Kemarin ada berapa tim ya yang udah jalan ya? Udah ada 2 tim. Kalau memang udah ready, nanti langsung presentasi aja. Jadi presentasinya gini ya nanti ya. Ini meskipun kondisinya adalah project, grup project ya namanya ya. Nanti presentasinya adalah per level. Jadi misalnya tadi ya Erlan mengcover stage pertama. Kemudian yang Armada stage kedua. Jadi nanti Erlan present dulu yang stage pertama seperti apa jalan ceritanya. Kemudian bagaimana si Erlan nanti dari stage pertama itu masuk ke stage kedua, pakai apa? Jadi dijelasin seperti itu. Ya nanti setelah itu baru kalau udah oke, mulai dari alurnya, cara mainnya, kondisi menangnya, kondisi kalahnya, dan codingannya udah kelar, baru nanti switch ke tim yang anggota berikutnya, berarti yang Armada, berarti kan stage yang kedua. Nah dari stage yang kedua nanti Armada melanjutkan. Jadi misalnya nih pergantiannya dengan menggunakan broadcast message Mister. Nah broadcast message-nya menggunakan message apa? Nah nanti saat Erlan menjelaskan misalnya nanti message-nya level 2 Mister. Nah pas misalnya nih Mister jadi Armada sekarang kan. Nah nanti pas Armada menjelaskan, Armada ngomong, oke Mister ini selanjutnya adalah stage yang kedua. Stage kedua ini akan aktif ketika dia menerima message level 2 dari yang kondisi stage pertama, baru cerita. Nah stage kedua itu seperti ini Mister, cara mainnya seperti ini, kondisi menangnya seperti ini, rintangannya kalau ada rintangan ya, rintangannya seperti ini. Terus kalau ada kena rintangan, dia harusnya gimana? Apakah langsung game over, kembali ke stage pertama, atau dia kembali ke tetap di stage kedua tapi kayak kembali ke posisi awal. Nah tadi dijelasin kondisi menang, kondisi kalah, kondisi rintangan kalau ada, sampai ke bagian N-nya, terakhirnya seperti apa, yaitu nanti di bagian Armada berarti kan, karena ada 2 stage nih kebetulan. Nah begitu pula nanti yang timnya Beatrix juga sama, berapa stage nih yang di cover. Jadi ceritanya nanti bisa gabung nih semuanya jadi satu. Nah nanti penggabungannya biar Mister bantu. Nanti kalau udah selesai semua, nanti adik-adik semuanya jangan lupa di submit. Jadi nanti Mister ngelihat yang kondisi terbarunya. Ntar Mister download semuanya, Mister ambil semuanya, baru Mister gabungin per tim. Beatrix berarti sama Javier ya, kalau nggak salah ya. Beatrix sama Javier, Erlan sama Armada, dan seterusnya ya. Nanti akan digabung. Oke. Kenny, Adis, dan Fatih. Oke, selamat bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Kita sedang ngobrol untuk tugasnya nih, Fatih sama Adis. Gimana nih progres Adis dengan Fatih tugasnya? Oke. Ya, oke. Tadi ya, Mister udah coba lihat di beberapa tugasnya ya. Salah satunya punya Javier. Ini yang punya Javier itu ada sedikit bug di bagian switch backdrop, yang ada codingan di bagian backdrop. Kalau nggak salah Javier itu memprogram
if not press space ya kalau nggak salah. Nah itu nanti akan langsung dieksekusi tuh. Ketika kita nggak mencet space, maka dia akan berpindah ke party, backdropnya party. Nah di bagian codingannya Javier yang lain ada menyebutkan ketika dia backdropnya itu pindah ke party, dia kondisinya hide. Nah itu yang jadi bugnya Javier. Coba yang di bagian backdropnya itu dilepas dulu, jangan dipasang dulu. Yang saat bendera saat bendera hijau diklik itu dilepas bawahnya, if-nya. Nanti kemudian coba di running lagi. Harusnya sih nggak akan hide semuanya. Oke, boleh coba. Fatih, silakan. Coba dites semuanya, tes suara-suara dulu. Tes. Oke, good. Sekarang yang lainnya aman? Coba dites. Fatih udah tadi? Bentar, Fatih ini lagi. Aku baru masuk, Kak. Oke, Arthur. Ya, selamat datang, selamat malam. Kita barusan ngobrol-ngobrol dulu nih, Arthur, terkait dengan tugasnya. Gimana tugas Arthur yang kemarin? Buat gamenya udah sampai mana? Ada kendala nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Aman berarti? Ntar Mister coba screencast ya, semuanya ya. Fatih coba ini tes suaranya dulu, yang lainnya Beatrix kalau nanti mau present kan kita open mic semua nih. Arthur tadi udah oke nih, suaranya udah masuk. Tadi Adis juga udah masuk tadi, kayak Mister dengar suara Adis tadi. Sekarang Beatrix. Nah, coba Fatih gimana Fatih? Itu suara siapa tadi? Fatih ini suara Fatih, bukan kan? Suaraku Mister lagi ngetes mic. Oh, suara Adis. Iya. Oke, nice. Udah Adis udah oke. Suara Fatih nih, Fatih suaranya nggak muncul Fatih. Fatih lagi unstable connection nih. Coba dicek dulu jaringannya. Javier, Armada gimana? Coba tes suara dulu. Iya. Karena tadi kan Mister membuat tadi menyarankan ke Javier kalau dia yang di bagian backdropnya dilepas ya. Sekarang coba Javier bisa screencast nggak? Sekarang codingannya udah dimodif seperti apa dengan Javier? Jadi Mister bisa tahu seperti apa sekarang bentuk codingannya. Yes. Oke, sekarang ini harusnya dia yang hilang itu platformnya juga hilang ya. Yang warna abu-abu itu juga harusnya hilang semua kan ya? Hilang semua, sama yang warna hijau bergerak-gerak ini hilang ya, betul? Betul, Mister. Nah, oke. Semuanya hilang kan? Nah, sekarang coba Javier masuk ke bagian yang tiang yang gerak-gerak warna hijau. Sprite-nya mana? Nah, sprite-nya itu Javier belum set. Ketika dia berubah ke party, dia hide. Nah, kita tambah itu dulu supaya dia nanti udah ini kan pindah ke party nih backdropnya. Jadi ketika backdropnya pindah ke party, dia di hide. Yes, coba. Terus ini kan Javier, ini udah oke. Nah, ini Javier sebenarnya udah oke nih Javier. Tapi Mister mau sampaikan best practice-nya ya dalam coding ya. Kalau ini dia hide, sementara forever-nya tetap jalan, warnanya masih ada kuning kan di forever ini. Ini artinya tetap jalan Javier. Ini akan membuat memori kita bocor atau leak memory istilahnya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan jadi aneh ya. Leak memory itu ngebuat si sistem jadi berat. Jadi Javier usahakan ketika memang ini udah nggak dipakai, di stop scriptnya. Jadi Javier tambahkan komen, ambil di kontrol kalau nggak salah ada stop all. Coba di kontrol, di bagian palet kontrol. Masih di yang ini, yang hijau di pedalnya. Masih yang di sprite pedalnya. Bukan di sprite ballnya ya. Di pedalnya, yes. Nah itu stop all-nya diganti. Bukan stop all tapi stop this script. Diganti all-nya. Ganti yes. This script. Oke. Itu ditaruh di atas sebelum hide. Sebelum hide ditaruh di atas. Kok descript? Sorry, bukan descript. Kalau ditaruh di atas nggak bisa. Other apa tadi yang paling bawah tadi tulisannya panjang? Other script in sprite. Nah, paling bawah. Yes, itu.
baru taruh di atasnya. Oke, nice. Jadi nanti ini akan menghentikan forever-nya. Maksudnya seperti itu ya, Javier. Jadi semuanya kalau ada forever, bagi teman-teman yang lain, ada yang lain juga, ketika kalian menemukan suatu sprite yang dia itu bergeraknya itu forever ya, di loop selamanya, infinite loop. Terus pada suatu saat, misalnya pas pergantian stage, dia cuma di hide. Intinya dia harusnya nggak ada fungsinya gitu. Jangan lupa di stop ya. Karena kalau itu di hide, itu secara program dia masih bergerak. Forever-nya itu masih jalan. Stopnya itu stop pakai yang other script, apa tuh panjang banget, yang paling bawah, yang paling bawah. Pokok yang other script, bukan yang stop all, sama bukan yang stop this script, bukan. Yang stop other script in this sprite gitu lah, pokoknya seperti itu. Nanti kalau dibuka kelihatan nanti. Pilih yang paling bawah. Itu tujuannya apa? Biar nggak ada leak memori atau sistemnya nggak berat. Ketika kita menjalankan semuanya secara bersamaan, kalau cuma 1-2 stage mungkin nggak masalah. Tapi kalau udah banyak stage-nya, nah itu baru kelihatan masalahnya. Oke ya, kayak gitu ya. Buat teman-teman yang lain, ada yang lain semuanya. Put with dan saya bakal menjadi oke. Oke. Good. Nanti coba diimplementasikan. Sekarang coba Javier tadi, yang lainnya juga disesuaikan ya Javier. Berarti yang apa tuh, button 3, button 2-nya juga dihilangin. Kan itu button 2, button 3-nya kan masih belum hilang tuh, masih muncul sama yang lain merahnya. Oke. Tinggal itu aja kalau yang terkait dengan, kalau menurut Mister ya. Tapi nanti kalau misalnya Javier punya ide yang lain juga nggak apa-apa. Nanti coba ditambahkan lagi. Oke, yang Beatrix gimana? Beatrix, Adis, Arthur. Bisa screencast? Siapa yang mau screencast duluan? Mister bisa biasa cek. Jangan lupa di submit ya. Nanti biar Mister ngegabunginnya bisa langsung nih. Lewat ini, lewat course-nya dari adik-adik semuanya. Jadi tinggal masuk, ntar Mister ambil satu-satu. Jangan lupa di submit. Jadi warnanya nanti kuning. Kayak punya Javier ini. Nah, punya Javier ini kan yang di atas warnanya kuning ya, angka satunya. Nah, itu. Jadi dia nanti warnanya kuning kayak gitu, berarti udah di-submit tuh. Kalau nanti ada perubahan, jangan lupa pencet tombol save di sebelah pojok kanan atas. Kalau yang sekarang ini di bawahnya namanya itu ya, jangan lupa pencet tombol save. Karena nanti biar Mister tahu di update-annya seperti apa yang terakhir. Oke, sekarang wait, kemana Fatih ya? Udah, Fatihnya hilang. Iya. Oh, Fatih kemana Fatih? Game Patrick, Arthur gimana? Apakah ada yang ready? Kalau ada yang ready, coba. Wih, kenapa nggak bisa screencast nih Patrick nih? Kenapa Patrick? Ada masalah di ininya, di sistemnya atau gimana? Oh, ini belum. Kamu mau WA ke Betik nggak? Mulai deh. Betik. Kok gak muncul lagi? Kenapa? Oh, nge-lag ya. Oke deh. Jadi nanti gimana dong waktu present untuk ininya? Ya udah nggak apa. Nanti Patrick coba cerita aja ya. Nanti Mister akan masuk ke ininya, ke course-nya Patrick. Supaya bisa ngebuka projectnya, nanti Mister bantu screencast di sini. Nanti Patrick tinggal jelasin aja. Oke, good. Yang lainnya jangan lupa disubmit ya. Mister akan coba cek ya satu-satu ya. Apakah sudah betul-betul disubmit atau belum? Mister akan coba cek. Yang lainnya silakan dilanjutkan untuk ininya, untuk tugas-tugasnya. Yang belum selesai silakan diselesaikan. Kalau ada kendala silakan sampaikan ke Mister. Jadi Mister biar tahu nih. Oke, yang pertama Mister mau cek dulu yang Adis.
Halo. Kemana? Mau bilang. Ini Adis M4 M4. Kak, aku Kenapa belum nggak sih kerjain kerjain? Kak PR. Apa tuh yang belum dikerjain? Siapa tuh? Suara siapa nih? Aku Arthur. Kak, Gimana Arthur? aku belum kerjain PR. Belum ngerjain PR? PR yang mana? PR sekolah. Yang bilang apa ya? Aku baca tadi. Arthur ada PR sekolah sekarang. Aku baca tadi. Halo Arthur. Maksudku PR ini Kak. Ini aja ya. Yang mana yang punya Arthur? Yang punya Arthur yang M4L5 group project kan? Itu kan masih yang punyanya Mister tuh. Yang punyanya Arthur mana coba Mister lihat? Udah sampai mana? Mana punya Arthur? Mas serius kalau tadi. Oh, Ya kan, kamu jadi KM. Tapi Kak aku belum kerjain PR. PR sekolah Iya, maksudnya. Kak, kerjain PR ini. Oh PR ini. Yang mana coba? Mana di bagian grup projectnya mana coba? Kemarin udah dibagi Arthur bagian apa? Bagian stage berapa? Lah, oke. Ini apa nih ceritanya gimana nih? Mama yang voice call nggak gitu ya? sampai sekolah. Kita ini misinya sekarang sedang buat project game ya. Adik-adik ya Arthur dan teman-teman yang lain semuanya. Jadi at least ada minimum project yang game yang kita udah kenal, yang kayak dicontoh ya kan? Atau yang ada di Mister nih. Mister coba ini ya. Mister Running ya di sini ya. Jadi dia ada jalan ceritanya minimal nanti kayak punya Mister ini dia punya musuh ada hijau sama yang merah. Yang hijau ini bisa teleportasi nih. Aduh kena. Jangan sampai kena hijau sama merah. Jadi dia ada kondisi menangnya. Waduh, tiba-tiba muncul. Oke. Aduh, kena. Jangan sampai kesentuh merah sama yang hijau. Aduh, jatuh. Jangan sampai jatuh ke bawah. Oke ya, jadi nanti ceritanya ada yang level 1 seperti apa ini tadi level 1, kemudian nanti masuk ke yang portal biru, masuk ke level ke 2-nya. Aduh. Teleportasinya ke situ. Dia punya ninjutsu nih. Pindah-pindah tempat kayak Hokage keempat. Oke. Coba Mister ada yang nanya. Oke, Javier hilang lagi sprite-nya. Oke, yang mana nih? Oke, mana hilang? Backdropnya udah dipindah ke yang putih belum? Coba di bagian backdropnya, coba Javier pindah ke bagian backdrop. Stage-nya codingannya seperti apa? Codingan awalnya. Jangan lupa switch backdropnya itu yang pertama adalah yang putih ya. Nah, kalau lihat nih di sini, ketika dia nggak dipencet spasi, nah dia langsung berpindah ke party kan, makanya dia hilang semuanya. Jadi switch backdrop ini dilepas saja if-nya. Coba dilepas. Ini gunanya buat apa nih? Kalau yang untuk when backdrop switch to. Nah ini switch backdropnya langsung dibuat di bawah bendera hijau Fatih. Fatih? Javier pasang switch backdropnya tuh yang nah itu di gambar yang putihnya. Nah sekarang coba di running. Tadi udah di setting semua, inisiasi awalnya dia muncul semua ya. Nah oke udah muncul ya. Jadi jangan dipasang barengan sama partinya di switch. Kalau partinya langsung di switch nanti dia akan ini langsung hilang semua. Oke ya, kebayang ya Javier ya. Oh, kebayang Mister. Oke. Jadi itu yang bagian bugnya Javier. Dia tetap jalan tapi nggak sesuai sama logika kita gitu kan ya. Itu namanya bug. Membikin animasi bagaimana saya tidak bisa membuat animasi. Oke. Untuk yang animasinya nanti saja ya, nggak apa-apa. Yang penting jalannya game dulu seperti apa. Nanti animasinya bisa ditambahin setelah alur gamenya sudah terpasang atau tercreate dengan sempurna.
Nanti animasinya menjadi tambahan aja, nggak masalah. Fokus ke gamenya dulu ya, adik-adik semuanya ya. Misalnya level game yang level pertama apa, game yang level kedua apa, gitu ya. Jadi nanti bisa dimainkan. Oke Fatih, selamat malam. Tadi Fatih live ya? Sekarang coba tes suara lagi Fatih. Tadi suara Tes, Fatih. tes. Oke, nice. Langsung Fatih, mantap. Oke, gimana Fatih untuk progres tugasnya? Kemarin Fatih sekelompok sama siapa ya Fatih? Sebentar, Fatih kemarin. Kemarin saya tidak masuk, Mister. Iya bener. Sama Nadira juga nggak masuk ya kemarin ya. Ada 2. Oke. Oke, Fatih udah tahu kalau kita sedang membuat project. Mister udah nyampein di grup, udah ya. Nah, nggak apa-apa. Yang untuk Fatih nanti bisa sesuaikan dengan projectnya Fatih sendiri, nggak perlu tim juga nggak apa-apa. Karena nanti pada dasarnya sebenarnya kita akan presentnya setiap project itu per orang itu juga akan mengerjakan project levelnya masing-masing. Nah, jadi kalau dari Fatih idenya seperti apa? Kemarin kan Mister udah sempat kirimin untuk game platform ya, contoh game platform yang sekarang ini, yang ada tulisannya game over nih. Ini game platform sederhana yang kemarin Mister kirim di grup. Nah, kira-kira kalau dari sisi Fatih sendiri ada ide lain atau mau menggunakan yang atau modifikasi yang platform sederhananya yang tadi yang dikirim oleh Mister, nggak apa-apa. Belum tahu sih, Mister. Belum dapat tahu, idenya. Belum. Oke, kemarin yang sebelumnya kita kan juga ada sempat buat game ya. Masih ingat dengan gamenya Fatih yang kemarin? Masih. Oke, nah game itu kira-kira bisa ditambah lagi nggak dengan level keduanya? Kemarin gamenya mengenai Bisa, apa? Maze ya. Nah, dilanjutin aja. Jadi ambil dari game yang kemarin, di save dulu ke komputernya. Udah tahu cara save sama load ininya, load file untuk scratch-nya Fatih? Udah. Udah tahu? Oke, good. Jadi ambil aja dulu. Nanti masukkan ke dalam M4L5-nya, lesson modul 4 lesson 5-nya yang project group ini. Masuk ke sini, di load ke sini, baru nanti dimodifikasi, ditambahkan lagi. Jadi boleh melanjutkan yang kemarin juga nggak apa-apa, Fatih. Kemarin rencananya mau Mister gabungin sama Nadira sih, cuman Nadira hari ini juga nggak bisa masuk. Oke, nggak apa-apa. Nanti untuk sementara Fatih ini dulu melanjutkan project yang sudah ada dulu. Oke, sekarang Arthur. Gimana Arthur? Tadi balik lagi ke Arthur ya. Arthur tadi belum ngerjain ya. Yang Arthur kemarin pada saat proyek game yang pertama ngerjain apa nih Arthur? Bisa dilanjutkan nih Arthur. Kalau misalnya kemarin belum ketemu levelnya sama Nicholas nih. Nicholas masih juga belum masuk nih. Kemana Nicholas nih? Sebelum datang. Gimana Arthur kemarin? Adis juga bisa coba lanjutin game yang kemarin Adis buat. Boleh tuh yang country ball ya kalau nggak salah ya. Coba tambahkan level 2-nya. Jadi maze-nya itu setelah itu ada level 2 atau level 3-nya. Apa level kemarin? 1 level apa 2 level ya Adis ya? 1 level ya kalau nggak salah. Nah, oke. Coba tambahin 1 level lagi untuk area yang lain. Boleh dalam bentuk maze, boleh dalam bentuk platform juga boleh. Jadi country ball-nya kalau mau berubah genre misalnya dari maze ke platform. Jadi nanti yang kedua dia melewati rintangan. Atau boleh juga maze lagi juga nggak apa-apa. Yang penting ada modifikasi dari kondisi game yang sebelumnya. Oke, Adis? Bisa dipahami? Bisa. Oke, good. Untuk idenya bebas ya, Adis. Misalnya mau nambahin maze-nya itu bentuknya seperti apa, nggak ada masalah. Nggak ada ketentuannya. Yang penting nanti sudah ada beberapa level yang bisa kita mainkan.
Nah, nanti untuk masalah animasinya, animasi pas pertama atau pas terakhirnya itu boleh disusulkan nanti untuk yang animasinya. Boleh, nggak ada masalah. Ini sepertinya Adis, Resi, dan Fatih sepertinya akan individu dulu deh. Karena kondisinya sama Arthur nih. Arthur juga kayaknya individu dulu deh. Karena si Nicholasnya juga belum datang nih. Kak, Ya, ini gimana kasir Arthur? ngeliatin. Kenapa Arthur? Suaranya putus-putus. Suara Arthur di mute nih. Coba diklik unmute dulu. Unmute dulu, suaranya nggak muncul suara Arthur. Gimana Arthur? Arthur yang kemarin buat gamenya apa tuh? Yang udah kemarin kan kita sempat juga ada yang namanya project setelah project animasi ya. Arthur boleh melanjutkan game itu, atau Arthur boleh juga membuat game baru lagi juga boleh, nggak apa-apa. Yang mana, Kak? Yang lama nggak apa-apa. Coba yang mana yang lama? Coba dibuka. Mister lihat. Mana yang lama? Yang project kita yang lama itu seharusnya ada di modul, sebentar ya. Modul yang di game, modul 3 yang lesson 5. Modul 3 lesson 5. Jadi yang ini. Mister coba balik. Itu harusnya ada di sini, di game. Ini ya, di bagian game. Nah, ini lesson 5. Ini proyek grupnya ini harusnya ada proyek grup. Proyek gamenya ini harusnya ada isinya ya. Punyanya Arthur. Ini yang modul 3 dulu. Modul 3 lesson 5-nya. Coba dibuka. Yang punya Arthur mana? Mister sekarang lagi masuk ke punya Arthur nih. Coba masuk ke course-nya Arthur. Mana course-nya Arthur? Yes, coba di back dulu. Masuk ke yang modul game. Nah, modul 3. Modul 3. Yang bawah modul 3. 3 titik game terus lesson 5-nya. Lesson 5-nya kemana Arthur? Ada isinya nggak? Oke, gamenya ini seperti apa? Coba. Gamenya seperti apa nih? Mister coba mau lihat. Ini kan project game nih. Jadi coba diceritain Arthur, proyek gamenya seperti lah. Kenapa back? Yang mana? Yang ini kan? Bener kan? Nah, coba dimainkan. Nah, itu. Oh, gitu. Nah, itu udah ini nih, udah dapet nih kan. Berarti kan dia harus menghindari siapanya? Si kepiting kan? Ini mirip kayak platformer nih. Cuman dia platformnya single ya, satu aja di bagian bawah ini. Kemudian dia melewati harus menghindari si kepiting. Nah, ini dilanjutkan coba dilanjutkan Arthur di level keduanya. Nanti dia harus melewati siapa? Ini kan yang pertama kepiting. Jadi nanti kalau udah selesai berhasil masuk ke melewati kepiting, kemudian dia masuk ke dalam suatu portal, misalnya portal warna biru atau warna hijau, terserah Arthur, boleh diatur kayak modelnya punya Mister. Oke, Mister coba back dulu. Yang punya bisa, Kak. Mister, kenapa? Nah, itu kan bisa tuh. Nah, jangan sampai kena berarti kan? Jangan sampai kena kepiting. Nah, sekarang tinggal Arthur tambahkan semacam portal kayak punya Mister ini. Mister tunjukin lagi ya. Yang tadi di proyek grupnya yang tadi Mister share screen. Jadi ada portal di sebelah kanan. Nah, ini yang warna biru nih, yang punya Mister nih. Kalau kita berhasil menyentuh warna biru ini, kita akan berpindah ke stage yang kedua. Jadi misalnya yang punya Arthur tadi
awalnya kan tadi ya Mister coba mainkan ya biar kebayang ya maksudnya Mister seperti apa. Jadi ini kan aduh agak susah nih. Oke, nah ini Mister jalan hop. Nah ini Mister masuk. Nah masuk ke bagian level kedua nih, portal yang kedua. Jadi level yang kedua. Jadi dia sebagai portalnya Arthur, sebagai trigger untuk pindah level. Nah sekarang sama kayak punya Arthur, coba tambahkan sprite yang warna biru itu, pintunya istilahnya, pintunya buat Arthur. Arthur buat pintu dulu, pintunya si kucing nanti yang mana, ditaruh ujung kanan supaya nanti dia bisa masuk ke next levelnya. Kebayang cara buatnya seperti apa, Arthur? Boleh pakai building, boleh pakai button, boleh sebagai pintunya, nggak apa-apa, yang mana aja boleh. Tapi jangan manusia dong, masa masuk manusia jadi pintunya. Jadi ada benda yang nantinya kalau dapet benda itu boleh jadi kayak kristal deh. Misalnya ambil kristal, bisa dia nyentuh kristal, nanti pindah ke next level. Kalau mau dibuat manusia pun juga boleh, tapi nanti nah itu kristal boleh. Wih, sampai banyak itu loncengnya. Loncengnya dihilangin aja tuh. Oke. Nah, jadi di kristalnya nanti di code si cat kalau nyentuh kristal dia pindah level. Nah, kristalnya dibesarin dulu tuh biar cakep. Ditaruh di ujung kanan supaya nanti si catnya bisa ngambil kristalnya. Ceritanya kalau udah dapat bisa ngambil kristal, baru nanti dia pindah ke level selanjutnya. Oke, Mister mau coba cek ini dulu. Boleh, Fatih. Labirin atau maze boleh. Oke. Mana Nazira tadi? Oke, Patrick. Banyak ini berarti di sini ya. What is BAM? What is BAM? Dia kalau ya kalau dulu harus dekat. Aku. Nice. Ini kayak aku nggak lanjut ke level 2. Mana coba Mister cek. Udah diprogram belum kristalnya? Itu kayaknya kristalnya belum diprogram. Cara memprogram bagaimana kalau dia tersentuh? Tahu Arthur, ingat? Kalau si kucing menyentuh kristal, oke. Mister akan contohkan ya, ini di bagian online lessonnya. Pakai program ini. Tadi Mister udah buat rulesnya. Jadi Mister buat ketika dia menyentuh gate itu yang ini, yang warna biru. Ini yang warna biru, ini gate namanya. Oke? Jadi kalau punyanya Arthur nanti gunakan kode ini. If touching gallery gate. If touching nama sprite-nya apa? Ambil dulu ini kode if-nya punya Arthur. Coba, mana kode if-nya? Masuknya ke cat. Jangan di kristalnya ya, di cat-nya. Arthur masuk ke sprite cat dulu. Ya. Sprite cat, kemudian mana forever-nya? Forever-nya. Oke, broadcast mulai. Nah, berarti taruh di dalam forever-nya mulai ya. Jangan dilepas forever-nya, nggak apa-apa.
dipasang aja. Dipasang aja, jangan dilepas. Oke, good. Nanti ditaruh if-nya di bawah itu, di bawah if touching crab. Nah, itu kan ada if touching crab tuh yang punyanya Arthur. Ditambah lagi if-nya di bawahnya. Dikontrol di if. Ya, if-nya ditaruh di bagian bawah. Di bagian bawah, bukan di dalam. Bagian bawah. Bukan if-nya coba if-nya jangan ditaruh di dalam if, tapi di luar if-nya, di bawahnya touching crab. Di bawahnya if-nya touching crab, jangan di dalam. Dilepas dulu. If-nya yang kedua dilepas. If-nya yang tadi Arthur pasang dilepas. If-nya yang Arthur pasang tadi dilepas dulu. Oke, dilepas dulu ya. Itu dibalikin lagi ke yang kode awalnya. Kode awalnya gimana? Nah, balikin lagi dulu. Mana tuh dalamnya? Touching crab-nya. Nah, itu baru masukin ke forever-nya. Nah, masuk. Nah, good. Nah, itu udah bener tuh. If-nya taruh situ. Betul tadi, Arthur. Betul. Iya, good. Nah, sekarang ditambahin. Kalau tadi touching crab, sekarang touching kristal. Ambil touchingnya di sensing. Mana sensing? Coba dicek di sensingnya. Itu diambil di sensing, di palet sensing. Arthur ambil di palet sensing. Kan Bapak bilang bulan depan, bukan minggu depan. Oke, yang lainnya bagaimana? Sudah ada yang ready? Javier gimana, aman? Iya. Ratu. Iya. Mister izin mute dulu ya Arthur ya, supaya nggak tabrakan suaranya. Armada gimana? Udah selesai? Tim Erlan dan Armada, apakah udah beres? Sebentar, oke. Sekarang Patrick gimana? Jalan spread. Oke. Spread bebas aku pakai bendera hijau, spreadnya nggak jalan. Oke, coba di. Oh iya ya, Patrick. Tadi nggak bisa screen cast ya. Oke, nice. Oke, untuk yang Patrick udah di save ininya, projectnya udah di submit. Terus kayak gimana kak? Bentar ya Arthur ya, Mister mau coba cek yang punya Patrick dulu. Oke kak, baik kak. Di bulan depan, bukan minggu depan. Wow, masih loading. Oke. Oke, Beatrix M5 project grupnya Beatrix belum di submit ya. Coba di submit dulu biar Mister tahu ininya, nanti biar bisa Mister masuk ke dalam projectnya Beatrix. Jangan lupa di submit dulu ya semuanya ya, supaya nanti Mister bisa masuk ke dalam projectnya, jadi biar bisa ngelihat. Ya, nanti Patrick kalau udah submit info di ini ya, di chat ya, biar Mister nanti cek. Nah, sekarang coba masuk lagi ke Arthur sekarang. Nah, sekarang Arthur coba tambahkan codingan touching kristal. Ada di palet sensing Arthur. Suara Mister kedengaran di sana Arthur? Man? Di save ya, di save kemudian di submit ya Patrick ya.
Di checklist aja kotak-kotak yang sebelah kiri itu, yang seperti ini. Nah, ini di checklist semuanya, kemudian submit. Kalau ini Mister udah submit, jadinya nggak ada muncul lagi. Nanti akan muncul next level jadinya. Ini di kotak-kotak sebelah kirinya ini, di checklist semuanya, kemudian pilih submit, kemudian di save. Jadi nanti Mister bisa lihat. Sudah ya? Oke. Sekarang Mister mau cek lagi. Yang punya Beatrix, sudahkah masuk? Oke, udah masuk. Sekarang Mister coba cek ya. Yang lainnya kalau ada permasalahan silakan chat atau silakan raise hand ya. Nanti akan Mister coba lihat. Mister masih buka untuk yang punya Beatrix dulu. Oke, tadi permasalahannya Beatrix apa tadi? Sprite gobonya nggak bisa jalan. Oke, sprite gobo nggak bisa jalan. Nih ya, Mister coba share di sini ya. Gimana ya Kak? Ya, gimana Arthur? Gimana Kak? Oh, yang tadi coba masuk ke sensing. Arthur ambil coding untuk yang touch sprite yang kristal, touching sprite-nya diambil di sensing. Di bagian palette sensing warna biru itu diklik. Bukan di kristalnya, di cat-nya, di bagian cat-nya. Masih di bagian sprite cat. Ya, habis itu Arthur pergi ke sensing, palette sensing. Palette sensing masih sebelah kiri ya. Pilih yang touching mouse pointer. Diganti kristal. Nanti dimasukkan ke if bawahnya. Ya, diganti yang kristal. Nah, setelah itu baru masuk ke yang level kedua. Level keduanya backdropnya udah disiapin belum sama Arthur? Coba disiapin backdropnya yang kedua, level kedua. Pilih backdropnya dulu. Baru nanti backdropnya yang level kedua akan muncul. Disiapin dulu ya backdropnya ya. Kalau backdropnya udah siap, baru nanti kita lanjutkan codingannya. Disiapin dulu aset-asetnya. Oke, sekarang Mister mau coba lihat yang Beatrix lagi ya. Oke, selamat malam Nazira, selamat bergabung. Bentar ya. Gobonya nggak bisa jalan. Gerak. Kok kami banget aku ya? Tidak. Tadi mana siap kan? Dinding. Terus sini, terus atas, terus sini, bawah, sini, bawah, atas, selesai. Kok nggak bisa bergerak ya? Kakak, Ya, Kak, ini kayak gimana kok nggak bisa kak? ya bentar ya. Mister mau coba lihat yang punyanya Beatrix dulu ya. Arthur sabar dulu sebentar ya. Mister mute dulu sebentar ya Arthur, supaya suaranya nggak tabrakan nih sama suara Mister. Ini masih belum bisa bergerak.
Hmm? Ada yang aneh nih. Coba ya, Mister coba untuk pindah ke ini dulu, ke laboratori. Bukan. Kenapa dia nggak bisa bergerak ya? Key up arrow press. Oh, Mister tahu. Bukan nggak bisa bergerak, Patrick. Di belakangnya ini ada anak panah ini nih. Anak panah ini warnanya hitam. Jadi karena Patrick Oh iya, menggunakan Mister. udah tahu ya. Wah, Iya, Mister. ada jebakan Lupa, Batman Mister. ternyata. Oke. Lupa, Mister. Oke, good. Udah ketemu ya baknya ya. Kok ya pas banget gak kelihatan loh. Aduh, oke mantap mantap. Ya, oke, siap. Sekarang masuk ke Arthur. Tadi udah selesai yang Patricknya. Sekarang masuk ke Arthur. Tadi Arthur udah ketemu belum? Yang ini kristalnya. Nah, udah ketemu kristal. Sekarang udah disetting belum backdropnya? Mana backdrop Arthur coba? Backdrop yang mana tahu? Sebelah kanan tuh. Sebelah kanan ada tulisan backdrop. Sebelah kanannya lagi. Sebelah kanannya sprite. Kan sprite-nya ada crab, cat, kristal. Sebelah kanan ada gambar backdrop. Sebelah kanan lagi. Kanan lagi. Yang gambar itu gambar file itu. Gambar file gambar. Sebelah kanannya lagi Arthur. Nah itu. Arthur pilih dulu satu backdrop lagi buat level 2. Yang mana yang level 2 nya? Bisa di Arctic bisa. Bisa di boardwalk bisa. Bisa di beach boleh. Yang mana terserah Arthur. Nanti kita akan setting di sebagai level 2 nya. Udah? Arthur pilih apa tadi? Oh iya. Apa tuh? Adis, mana? Aku. Caranya biar sprite-nya nggak terbang gimana? Ini sprite-ku mau terbang. Pas aku harusnya kan aku maunya loncat, bukannya terbang. Ini malah terbang. Terbang nggak balik lagi ke bawah maksudnya? Bukan. Gimana Bisa coba? balik lagi. Coba di screencast biar Mister kelihatan yang mana nih yang dimaksud Adis. Oh. Kak. Ya, sebentar ya Adis ya. Sebentar ya Arthur ya. Mister mau lihat yang Adis dulu. Udah ketemu tadi yang Arthur udah masuk ke backdropnya ya? Nah itu. Sekarang punya Arthur itu backdropnya. Switch backdropnya yang Arctic ya itu ya. Arctic. Dimasukkan ke dalam touching kristal. Masuk ke dalam switch backdrop. Loh, bukan. Masuk ke codingannya. Codingan switch backdrop mana? Switch backdrop. Kalau kita mau nyari block code switch backdrop mana? Tetap di sprite-nya cat ya Arthur ya. Kita rencananya kan masih mau ngoding di bagian cat-nya. Ya.
Kemudian pilih yang di looks-nya. Looks-nya switch backdrop to yang Arctic. Switch backdrop to Arctic. Oke, mana switch backdropnya? Nah, itu dia. Dimasukkan ke dalam if touching crystal. Di dalamnya kan ada tempat untuk memasukkan blok kode tuh. Masukkan ke situ. Nah, sekarang coba Mister yang tadi Adis gimana Adis? Ini. Mana udah di screen guys? Aku kepengennya loncat, bukan Nah. terbang. Enggak. Mister masih loading nih. Gimana terbang? Oh, dia ini nggak ke bawah lagi ya. Adis buat graffiti. Gak bisa nyentuh tanah. Ya. Nanti ini platformernya berarti dia yang oke, buat dulu yang satu-satu ya, buat graffiti dulu. Graffiti istilahnya dia untuk narik supaya kalau dia udah di atas dia bisa turun gitu ya, supaya nggak pencet lagi bawah. Berarti nanti di bagian down arrow itu nggak perlu ada karena kita udah pakai graffiti kan Adis, kebayang ya? Down arrow yang punya Adis itu nggak perlu ada lagi karena kita nggak perlu nurunin manual, dia udah akan otomatis by system. Kalau dia lompat dia akan turun. Nah, itu dibuang aja. Oke, sekarang berarti yang ada cuman up arrow, right arrow, sama left arrow. Oke, nah graffiti-nya kita buat kalau dia nggak menyentuh si platform ini yang warna hijau, sama dia ada di atas, maka dia harus turun. Ya, gunakan if, kemudian pakai, ya benar, operatornya apa? Ada Upin. Coba bisa dilanjutin yang punyanya ini, punyanya Adis. Oh, gimana? Wait. OTW. Yang platformnya warna hijau atau warna hitam? Yang punyanya Adis nih rencananya. Warna hitam. Oh, berarti nanti dia Warna hitam. agak ngambang gitu ya. Kalau warna hitam kan dia kayak dia nyentuh dikit aja warna hitam dia nggak bisa ini. Warna hijau. Warna hijau aja sih kalau menurut Mister, jadinya lebih agak realistis gitu kan ininya, napaknya. Ya kan? Oke, sebentar. Mister masuk ke Arthur dulu sebentar ya. Udah, nah udah ganti kan tuh. Kalau dia nyentuh kristal, dia udah ganti tuh. Nah, sekarang Arthur buat si crab-nya itu hide. Kalau dia udah pindah ke Arctic, maka dia si sprite crab-nya itu hide. Nah, ini masih di proyek game yang Arthur ambil dulu proyeknya ini, masukkan ke yang proyek yang baru, project group. Caranya klik file dulu, file. Ada tulisan file tuh sebelah kiri atas, Arthur. Sebelah kiri atas. Di atasnya warna, nah itu file, klik. Diklik, pilih save to computer. Save to your computer. Klik save to your computer. Nah, kita tunggu dulu downloadnya. Di save ya, jangan di load ya. Save to your computer. Sudah? Udah muncul? Udah keluar downloadannya? Yang Adis gimana Adis? Udah bisa? Masih belum selesai koordinatnya. Oke, tadi mana? Yes, if not touching color green, maka dia tarik ke bawah. Berarti dia harus pakai apa kalau mau narik ke bawah? Pakai apa yo? Masih ingat nggak? Tarik dia ke bawah, dia suruh turun ke bawah. Pakai motion paletnya. Paletnya di palet motion. Yang palet motion itu atas, yang paling atas. Nah, kira-kira yang mana? Kalau dia bergerak ke bawah. Pilih yang change Y by.
Jadi kita harus ngerubah koordinat Y-nya kan. Nah, change Y by minus. Nah, minusnya terserah. Minus 10 apa minus 5. Kalau minus 5 dia agak lambat. Tergantung dari kebutuhan. Minus 5 misalnya. Nah, oke. Nah, sekarang coba Arthur. Adis lompat. Lompat dia akan turun nggak? Di running dulu ya. Dan itu yang gravitinya dimasukin ke forever dulu. Kan gravitinya codingannya udah ada. Ya, sekarang dimasukin dulu ke forevernya di bawahnya kontrol. Boleh. Bawah kontrol, yes. Kemudian coba di running. Dia lompatnya kecil kan? Karena dia posisinya kalau dia up arrow cuman change-nya itu 5. Sementara gravitinya minus 9. lebih banyak gravitinya ya. Jadi dia cuma geraknya dikit aja. Nah, biar smooth lompatnya itu dikasih repeat aja. Repeatnya repeat yang limited. Jadi kayak gini. Kalau lihat di punyanya Mister di bagian online lesson, Mister gunakan repeat untuk yang jamnya, mana tadi jam. Nah, ini ya. Jadi change Y-nya tetap ada, tapi di repeat sebanyak 14 kali kalau Mister. Jadi nanti dia akan smooth. Ketimbang langsung kita ngerubah change Y-nya tinggi. Kalau dirubah langsung change-nya tinggi, dia kayak teleportasi gitu. Set ke atas. Cepet banget. Kalau yang supaya dia agak smooth, maka dibuat repeat yang limited. Jadi di bagian punyanya Adis itu di bukan di gravitinya Adis, tapi di jamnya, waktu kita jam. Bukan pas waktu kita gravitinya. Gravitinya tetapkan biar aja change Y by minus 5, nggak apa-apa. Repeatnya dilepas aja, repeatnya dilepas dulu ya. Masukkan change-nya. Nah, itu repeatnya yang tadi itu dimasukkan ke bagian key up row-nya. Di bawahnya if, di dalamnya if. Dia nge-wrap yang change Y by. Nah, sekarang coba Adis lompat sekarang. Nah, kan udah bisa agak smooth kan? Hati-hati, itu ada lahar. Oke, jadi kebayang ya Adis ya, caranya kira-kira seperti itu. Oke, good. Sekarang Mister mau masuk ke Arthur. Gimana Arthur? Udah dapat belum tadi yang logikanya? Oke, udah masuk ke kristal catnya. Nah, sekarang tadi udah di hide belum? Tadi Mister untuk memberikan tugas ke Arthur untuk nge-hide crab-nya. Gimana? Crab-nya mana? Crab-nya. Ya, coba di hide. Coba ke bagian looks. Control. Di bagian control. Yang warna orange ya. Warna orange, palette control. Ada nggak? Coba scroll ke bawah. Kalau di bagian event, bentuknya yang seperti ini. Mister coba cek dulu di sini. Nah, ini dia. When backdrop switches to. Coba punyanya Arthur muncul nggak? Nah, itu when backdrop switches to. Nah, itu diganti backdropnya, diganti tulisan Arctic. Diklik backdropnya, taruh di bawahnya aja nggak apa-apa. Taruh di bawah aja. Iya, dari situ boleh. Diganti Arctic. Nah, habis itu looks-nya dikasih hide. Punyanya Arthur di bagian looks. Dikasih hide. Hide-nya dipasang. Nah, good. Sekarang coba Arthur ulang. Sebentar. Ini Arthur kan backdropnya belum disetting dari awal ya. Masuk ke cat lagi. Arthur masuk ke cat dulu. Ke sprite cat-nya ya. Buat switch backdrop-nya itu adalah switch backdrop yang pertama. Jadi bendera hijau diklik, mana bendera hijau diklik? Pada saat dia coba ke atas dulu.
Nah, itu. When bendera hijau klik, di bawahnya yang ada tulisannya go to X itu ditambahkan lagi di bagian looks itu ditambah switch backdrop. Arthur ambil lagi Arthur ambil lagi ininya, codingannya, block code-nya di palette looks. Di palette looks. Oke. Kemudian ambil bukan switch kostum, switch backdrop. Switch backdrop itu switch kostum. Bukan, cari yang switch backdrop yang mana yo? Nah, itu dia. Switch backdrop tuh ditaruh di bawahnya go to X. Di bagian atas, di bawahnya yang biru, di bawahnya yang biru. Yang atas. Yang atas, yang di bagian bawahnya bendera hijau. Nah, ada go to X kan? Yang bendera hijau. When bendera hijau, nah di bawahnya kan ada go to X. Nah, di bawahnya itu ditambah switch backdrop. Switch backdropnya ditaruh ke itu, di bawahnya go to X. Coba diambil lagi sama Arthur. Nah, switch backdropnya diambil, ditaruh di bagian bawahnya go to X. Nah, diganti ke backdrop yang pertama tadi apa, Arthur? Backdrop pertama tadi blue sky kan? Blue sky. Oke, sekarang coba di running. Dipencet bendera hijaunya. Mister, Yes, gimana? Coba. Aku bikin rap yang lava tapi nggak bisa. Bikin yang Caranya. lava yang mana? Coba Mister lihat dulu. Yang bagian mana? Oh, kalau masuk lava maksudnya dia nanti meninggoy atau gimana? Atau kembali ke posisi awal? Oh, posisi awal. Oke. Itu udah bener tuh. If touching color red-nya udah bener kan? Udah ngambil dari lavanya kan? Sudah. Udah. Sekarang Tapi udah nggak ini. dimasukin belum trapnya ke forever-nya? Oh, Ya, lupa. Itu kalau nggak dimasukin ke forever-nya nggak bisa jalan. Jadi kita itu ini ceritanya buat function ya. Trap, control itu adalah function. Nah, functionnya kalau nggak dipanggil, kalau nggak dipasang ya dia nggak jalan. Nah, sekarang coba lagi. Harusnya dia balik ke tempat awal. Ya kan, balik kan? Balik nggak? Iya. Oke, hati-hati berarti. Nah, sekarang Mister mau lihat apa nih? Oh, ada yang chat lagi. Pas di mes, coba dilihat. Armada coba lihat bagian yang mana yang nggak bisa bergerak di mesnya. Oke, yang Arthur udah bisa ya. Masuk ke backdrop selanjutnya atau level berikutnya. Tinggal dilanjutin lagi ngebuat rintangannya Arthur. Ya gimana? Tadi suara siapa nih? Adi siapa Arthur? Kak, Ya. Gimana tuh? gimana Kak? Nggak kelihatan. Oh, ini Arthur ya, suara Arthur ya. Ntar, Mister masuk dulu. Nah, udah bisa kan? Nah, berarti udah tinggal kita buat lagi musuh yang baru, Arthur. Tadi udah ada crab. Nah, sekarang Arthur ambil lagi musuh yang baru selain crab. Coba ambil yang musuh yang baru. Ambil sprite lagi Arthurnya. Arthurnya ambil sprite lagi. Mana sprite Arthurnya? Arthur pilih sprite yang lain dulu. Pilih hewan yang lain. Bisa apa? Bisa beruang. Bisa yang mana terserah Arthur. Bisa apa itu? Bat. Apa bat itu? Kelelawar. Boleh. Nanti coba setelah itu di code. Setelah udah disiapin asetnya. Oke, sekarang coba kita present ya. Udah jam 8.15, ntar kalau ini kasihkan ntar kelewat malam lagi nanti. Sekarang yang udah siap siapa nih? Timnya Beatrix dan Javier gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti menyusul aja. Nah, Mister akan coba yang sudah siap dulu. Beatrix sama ini sama Javier gimana? Udah oke? Mister, Yes, gimana Beatrix? aku coba restart lagi deh, Mister. Oke, boleh. Bisa. Oke, siap.
Javier Mister, aku gimana? siap. Oke, good. Kita tunggu Patrick dulu ya. Patrick yang level pertama, Javier yang level kedua ya. Betul, Mister. Oke, nice. Ntar, Mister coba ganti koneksi dulu juga. Sebentar. Mister masuk ke projectnya. Projectnya ini dulu. Ya. Gimana? Udah diambil belum ininya, sprite-nya? Kak, ini dari tadi nggak bisa itu mulu, Kak. Nggak Dari bisa. tadi kesini mulu. Nggak bisa apa? Nah, itu kan karena Arthur ambil itu kan, ambil si kristalnya kan. Tadi konsepnya gimana? Ketika kita udah ngambil kristal, kita akan berpindah tempat. Iya kan? Kalau kita udah menyentuh kristalnya. Ya, betul kan? Tapi kalau kereta nggak bisa, Kak. Dari tadi kesini mulu. Kalau ke apa? Dari tadi kesini mulu, Kak, bukan kesini. Iya, kalau crabnya kan disembunyiin. Nah, sekarang kita akan buat musuh baru nih. Atau musuhnya mau tetap crab? Musuhnya mau tetap crab, nggak apa-apa. Oke, kalau iya, ini yang bagian bawahnya ini codingannya ini when apa ini? When backdrop switches to, itu dihapus saja. Dihapus saja switches-nya supaya nggak hide. Yang codingannya yang di bawah ini Arthur, yang when backdrop switches to Arctic itu dihapus, diambil, ditaruh, digeser ke kiri. Oke, good. Nah, sekarang Arthur buat lagi. Oke, udah. Nah, sekarang Arthur buat lagi backdrop yang terakhir untuk menangnya. Pilih yang bagian mana backdropnya supaya dia bisa menang. Atau mau pakai backdrop Arctic, tinggal ditambah sprite-nya aja yang win. Pilih yang mana Arthur? Gak bisa gerak. Oke. Coba yang mana Armada, bisa di screencast sembari kita nunggu Beatrix. Coba Mister masuk ya, Armada ya. Oke, yang mana nih yang nggak bisa bergerak? Mister coba cek ya bergeraknya. Ini pakai apa? Oh, WASD. Oke, W-nya oke. Coba ke bagian ini ada yang nabrak dindingnya nggak? Nabrak dinding ntar dia balik lagi gitu. Armada ada nggak? Trapnya? Nggak ada trapnya. Atau nggak ada semacam dia kalau nabrak dindingnya maze-nya nanti dia tembus atau kembali lagi ke awal, posisi awal. Kalau dari codingannya, Kak, oke. Oh ya sebentar ya Arthur ya. Ini nggak bisa bergerak kayaknya di bagian point in direction-nya deh. Coba point in direction-nya itu ini. Oh sebentar, point in direction-nya nggak perlu di ini sih, nggak perlu diganti sebenarnya. Pakai change Y. Oke, coba di running bentuknya seperti apa Armada? Coba di running. Oke. Wis. Mantap. Oke, sekarang keyway press dia harusnya change Y by 10. Ketika dia menerima level 2, kok nggak aktif ya level 2 nya ya? Bentar, Mister coba cek ya di bagian punyanya Armada ya. Oke, Armada udah disubmit ininya, projectnya? Udah ya? Oke. Mister akan coba cek dulu yang punya Armada.
Apakah Patrick udah kembali? Belum kembali ya? Oke, ini yang punya armada ya tadi ya. Di bagian sini saat dia ini bergerak, saat dia menerima level 2. Oke. Dia dari ini nembaknya pakai apa nih? Oh, 10 detik ya. Sebentar ya. Kita mau coba cek dulu. Level 2. Iya, sebentar ya. 10. WSAD. Oke. Nah, ini bisa bergerak kok dia punya Mister. Coba yang armada WSAD-nya nggak bisa bergerak ya? Yang dipunya Mister WSAD-nya udah bisa bergerak tuh, udah oke. Coba dicek lagi punya armada. Ini kalau punya Mister ini tadi, yang ini punya armada ya. Maksudnya punya armada tadi. Itu udah oke, udah bergerak semua. Mister, Yes. Nah, ini udah ini bergerak. aku. Adis ya? Gimana Adis? Aku mau bikin finishnya tapi aku lupa caranya. Oh, finishnya. Oke. Ya Arthur, wait ya. Nanti rencananya kalau nyentuh apa itu huruf P dia pindah ke backdrop winner, tapi aku lupa caranya. Oke, dia pakai if touching sensing, touching mouse pointer itu. Pakai forever ya, jangan lupa pakai forever dulu supaya dia ngecek terus. Jadi dia, nah di bagian si Charmeleon ini di finishnya Charmander. itu, Charmander ya. Charmander ini switch backdrop to winner. Nah ini udah bener nih, switch backdrop to winner. Oh, Coba finishnya udah dimasukin belum? Ya, height-nya itu ketika finishnya udah dimasukin belum ke loopnya? Nah belum, pantesan dia nggak aktif jadinya. Finishnya masukin dulu. Oke. Nah nanti kan udah jadi kan P-nya itu kalau udah pindah ke winner disembunyiin hadis. Jadi P-nya biar nggak muncul. Nah height-nya itu jangan di awal. Itu broadcast height ini. Broadcast height-nya ini jangan di sini. Nggak perlu kita pakai broadcast height, tapi langsung kita pakai ketika dia menerima apa tadi? Adis ngirim pesan apa tadi waktu dia finish? Ngirim pesan nggak? Height ini broadcast height. Nah, berarti si blok P-nya itu nanti ketika dia menerima pesan height, dia dibuat height juga. Nah, ini itu bukan dia mengirim pesan, tapi dia menerima pesan. Itu kan broadcast, dia harus mengirim pesan, tapi dia harusnya menerima pesan. Menerima pesan height, menerima broadcast height, maka dia akan sembunyi. Gitu. When I receive. Nah, itu dia disembunyiin. Jangan lupa nanti pas pertama main dia di show ya. Jadi when bendera hijaunya itu di show supaya nanti pas pertama main dia muncul juga. Ya. Loh.
Loh, Nah, mana tuh? Coba di stop dulu. Itu hide-nya masih aktif. Di stop dulu. Habis itu baru diklik yang bendera hijaunya lagi. Hide-nya kenapa tuh? Coba nggak ke tahu. bagian bawah. Ke bagian bawah. Finishnya tadi gimana finishnya? Codingan finishnya. Itu karena dia ngirim pesan hide tuh. Broadcast hide-nya itu di dalam if ya. Adis, kalau di luar if gini, nanti dia akan ngirim terus tuh broadcast hide-nya. Jadi di finish itu, nah itu ditaruh di dalamnya if. Nah, Oh, good. Jadi setelah dia menyentuh P, baru dia di hide kan? Nah, mantap. Oke, good. Oke, tadi Patrick udah balik belum Patrick ya? Oke, gimana Patrick? Aman? Nge-lag banget. Iya nih Mister juga semi-semi nge-lag. Sekarang yang Arthur gimana tadi Arthur? Udah ya? Udah dapat semua tadi? Belum dapat? Yang mana Arthur? Coba. Tadi Arthur ini udah kok. part ininya backdrop untuk menangnya mana backdrop menangnya? Nah, itu jangan sampai kena itunya lah ya. Kalau kena crabnya dia nanti akan meninggoy. Nah, ulang lagi. Oke. Nah, itu tinggal nanti kita buat lagi. Kita buat sprite-nya. Oke, udah bener itu. Tinggal disempurnakan lagi. Arthur buat sprite-nya itu yang tulisannya you win. Coba dibuat dulu Arthur. Buat sprite-nya. Cara buat sprite-nya gimana? Cara buat sprite-nya? Sprite custom. Sprite custom, scroll ke bawah. Nah, bisa contohin ya di bagian sini. Nah, ini coba bisa dilihat di online lesson-nya dulu. Di bagian bawah ini ada pilih paint. Ketemu nggak Arthur? Nah, bukan pink, tapi paint yang ada di bawah. Oke, gimana? Mister coba cek yang lain dulu ya. Oke, gimana semuanya? Udah, Patrick udah balik lagi. Gimana Patrick? Apakah udah bisa ini? Screencast belum? Bisa, Mister. Bisa ya? Oke, sekarang coba mulai dulu ya. Ya, Mister akan izin mute dulu semuanya. Kita akan coba mendengarkan present dari tim Beatrix dan Javier dulu ya. Oke, silakan Beatrix. Beatrix screencast dulu, nanti Mister akan pinpoint. Oke. Oke, Ini dulu ya, Mister. dijelasin dulu. Dimainin gitu. Dijelasin dulu. Iya, dijelasin dulu dong. Dijelasin dulu. Nanti, jadi level pertama tadi itu nanti gimana cara mainnya, dijelasin penjelasan singkat aja. Menangnya seperti apa, kalahnya seperti apa, kalau ada rintangannya yang mana. Terus dia nanti pindah levelnya seperti apa. Secara singkat aja nggak apa-apa. Baru nanti di demoin. Nanti siap-siap Javier, Javier ya timnya ya. Javier untuk melanjutkan ya. Oke, sekarang sebentar belum Mister ini. Oke, silakan. Udah Mister pinpoint. Dimulai dari code-nya dulu, tampilin code-nya dulu, dijelasin sprite-nya apa aja yang dipakai dan sebagainya. Ya, silakan Patrick. Jadi di sini aku sama Javier buat tentang sprite yang namanya Gobo. Jadi dia tuh mau ngumpulin kristal-kristalnya yang hilang, Mister. Oke. Nah, kalau dengan cara dia pengen nemuin kristalnya, dia harus ngelewatin rintangan-rintangan kayak maze, terus platformernya. Oke, good. Di sini aku pakai sprite Gobo, kristal, bat, sama apel. Oke. Ini Mas yang level 1 ya berarti ya, yang di cover sama Patrick ya. Iya, Mister. Oke, good. Terus untuk yang buahnya itu tadi
ini sebagai power up atau juga sebagai rintangan atau seperti apa ya, Beatrix? Jadi apelnya ini kalau si gobonya ini kayak punya stamina gitu, Mister. Heeh. Ceritanya. Jadi Oke. dia tuh harus makan apel biar staminanya tuh nggak habis, Mister. Oh gitu. Oke. Oke, nice. Nah sekarang untuk yang implementasi code-nya pakai apa aja nih? Ini ada functionnya banyak banget nih. Bisa jelasin sedikit aja. Yang mana yang mau dijelasin? Silakan. Mau yang gerakan atau dindingnya atau yang mana? Kalau gerak dia pakai panah. Kalau panah atas dia ke atas. Kalau panah bawah dia ke bawah. Kalau kanan dia ke kanan. Kalau kiri dia ke kiri. Oke, good. Dia nggak ada ini ya, nggak ada arah berarti ya. Misalnya kalau dia mau ke kiri, nanti dia hadapnya juga ke kiri gitu, nggak ya? Kalau dia ke kiri, tetap Nggak, arahnya Mister. ini hadapnya ke kanan. Oke, ya udah. Oke, silakan coba didemonstrasikan yang level pertamanya supaya teman-temannya kebayang. Dimainin ya, Mister ya. Dimainin. Gimana? Oh, dia hilang gitu ya modelnya. Oke. Oke. Perasaan gobonya tadi jadi tambah kecil ya. Tadi kayaknya agak besaran dikit. Dikecilin sama baterai. Iya. Boleh, boleh. Aduh, maaf, Mister. Tangan Waduh, kebetulan. Berarti ini ya, lihat ya teman-teman ya, ketika dia menyentuh maze-nya, dia bukan cuman diam atau bukan cuman nyangkut gitu ya, tapi dia harus balik lagi ternyata. Nah, ini salah satu challenge yang dibuat oleh Beatrix dan tim nih. Selain ada yang random gerakannya, yang si sprite-nya bad itu, dia juga ternyata si maze-nya itu nggak cuma sekedar batas, tapi dia sebagai rintangan juga. Kesentuh, dia harus balik ke posisi awal. Oke. Ya, dikit lagi. Dan apelnya itu sebagai stamina-nya ceritanya. Dan lihat ya, ketika dia menyentuh apel, nah dikit lagi padahal. Dia langsung hilang. Jadi penempatannya udah pas nih, dan codingannya juga udah cukup bagus. Jadi setiap yang udah disentuh, yang udah diambil itu udah hilang sesuai dengan alur logik yang udah dibuat oleh Beatrix dan tim. Oke, dikit lagi. Oi, iya, siapa tuh? Arthur ya? Oke, bentar ya Arthur ya. Kita lihat dulu ya yang akan presentasi ini dulu Arthur. Oke, masuk ke. Oke, nice. Akhirnya. Bisa, Kak. Ya, nanti kita coba lanjutin lagi ya. Oke, good, nice. Sekarang kita coba lihat dulu teman-teman yang presentasi dulu ya Arthur ya. Kita hold dulu. Sekarang lanjut ke Javier. Silakan Javier. Screencast. Udah lega ya Beatrix ya. Kok sampai gemeter loh. Jadinya nabrak-nabrak deh. Oke, nice. Jadi Adis tadi, kok Adis. Di Beatrix tadi jadi ada beberapa rintangan ya. Maze-nya sebagai rintangan dan si bed-nya sebagai rintangan juga. Dan ada apple-apple yang nantinya akan menjadi stamina-nya. Nah, sekarang masuk ke dalam stage yang kedua. Tadi kan udah masuk ke you made it into to level 2 gitu ya. Pada saat rencananya Javier sama Beatrix pada saat mau berpindah ke level 2 akan menggunakan code apa? Mister mau tanya dulu. Apakah nanti akan menggunakan code apa untuk berpindah ke level 2-nya? Tahu, Mister? Untuk berpindah dari level 1 ke level 2, nanti Beatrix dan tim akan menggunakan code apa? Tadi kan habis Habis ngambil kristal, habis kristal, habis itu ya dia langsung ke level 2, Mister. level 2-nya menggunakan code apa tadi? Yang digunakan Beatrix? Switch backdrop saja.
atau menggunakan broadcast message atau pakai apa nih untuk berpindah? Tadi udah bener tuh, berpindah ke level 2-nya udah oke. Nah, sekarang pertanyaan Mister, yang dipakai Batrick tadi itu menggunakan code-nya, block code-nya apa? Terbayang nggak dengan pertanyaan Mister? Coba dilihat lagi code-nya. Code Batrick pada saat berhasil menyentuh kristal itu dia memberikan menggunakan code apa nih supaya dia pindah ke tulisan yang tadi you made it into level 2 atau apa gitu dia. Mister lupa tadi tulisannya seperti apa. Nah, pada saat pindah ke broadcast. broadcast. Oke, nice. Berarti nanti kita akan ngebuat linknya ke Javier juga dengan menggunakan broadcast ya. Nah, sekarang coba dilanjutkan. Oke. Sebentar. Punyanya Armada. Wait ya. Ya, sekarang lanjut ke Javier ya. Javier udah siap? Siap, Mister. Oke, silakan dijelaskan. Jadi Mister akan preambul dulu, pembuka dulu, introduction dulu. Jadi nyambung ke bagian dari yang dia dibuat Batrick ya, teman-teman ya. Di sini Javier akan menyambungkan untuk stage level 2-nya. Tadi udah disampaikan oleh Batrix dan tim bahwa Batrix menggunakan perintah broadcast message yang nantinya akan diterima oleh si Javier di level 2-nya. Nah, sekarang silakan level 2-nya dijelaskan oleh Javier, dilanjutkan. Silakan. Jadi untuk level 2-nya aku pakai button 3, button 2, line, pedal, dan gobo. Oke, sama ya, masih karakternya Gobo ya. Si Gobo ini serialnya ya. Iya, Mister. Oke, good. Terus Saat di gobonya ini ada obstacle-nya. Obstacle-nya itu pedal. oke, yang warna hijau ya Kalau berarti. misalkan ya, Mister. Mm-mm. Kalau misalkan touching line yang warna merah ini, Mm-mm. kita menang. Oke. Tapi kita harus lewatin rintangan si pedal dulu. Oke, good. Berarti ini berubah dari maze ke platformer ya yang dibuat oleh si Javier ya. Iya, Mister. Oke, good. Terus lanjutin. Ini define walk-nya. Mm-mm. Kalau misalkan kita ke kanan, pencet panah kanan. Kalau misalkan kita ke kiri, pencet panah kiri. Kalau misalkan kita mau lompat, kita press space. Oke, jamnya. Oke, good. Dan itu function jamnya. Oke, nice. Iya, Mister. Oke, sekarang coba didemonstrasikan bagaimana cara bermainnya di platformer ini. Mister pengen tahu dan supaya teman-temannya tahu juga kalau kena obstacle seperti apa efeknya dan sebagainya. Wih, beneran tuh speednya segitu. Wuh, wuh. Ngeri. Oke. Agak ngeri ya obstacle-nya ya. Mister kira tadi bakalan lambat. Ternyata terus digas ya habis itu pas waktu pertama. Oke, good. Iya, Mister. Soalnya tadi si Javier ngasih tahu kalau obstacle-nya nanti geraknya cepet tapi gobonya geraknya lama. Oke. Iya tuh. Jadi kayak ya ini harus ini ya. Berarti kayak melatih keterampilan juga nih. Mister, Dia nggak bisa sekali jalan nyampe. Mister, ini yang terjadi kalau misalkan kena obstacle-nya, Mister. Iya, tadi belum kena obstacle kan. Oh, Kembali ke awal balik lagi. ke awal ya. Bukan game over terus kembali ke stage pertama ya, tapi masih di stage yang kedua ya. Iya, Mister. Oke, coba dipencet, ditahan jamnya. Jamnya tadi pakai apa? Spasi apa pakai tombol atas? Coba di Spasi. spasi.
Oke, dipencet 2 kali spasinya. Nah, oke, sekarang Mister mau coba lihat code-nya yang punya Javier. Coba liatin code-nya yang punya Javier yang bagian jam. Mana bagian jam? Ini Mister. Oke. Oke, good. Jadi kalau yang punya Javier ini nggak ada sensor untuk mendeteksi platformnya apakah dia udah nyampe di platform atau belum ya. Tapi dia langsung oleh Javier dibuat sepaket dengan lompatan dan turunannya. Nah ini boleh, kayak gini juga nggak ada masalah. Secara alur logika juga ada masalah, secara game pun juga lancar nih. Tapi juga tadi ada yang menggunakan graffiti, itu juga boleh. Jadi ini salah satu cara yang bisa dicontoh oleh teman-teman juga. Nah itu ngeri juga tuh, jalannya pelan banget. Buat bagian lompatannya. Jadi bisa berbagai macam cara ya, tergantung dari kebutuhannya aja. Oke, good job Javier dan Beatrix, nice. Nanti akan Mister coba bantu untuk menggabungkannya jadi satu game utuh. Nanti akan Mister share ke grup hal yang sudah berhasil Mister gabungin ya. Oke, terima kasih Javier dan Beatrix, good job, mantap gamenya. Ada ngeri-ngeri sedap di bagian kedua dan pertama tadi. Mister, aku Mister, Mister. Ayo, oke, kasih ya semuanya Javier dan Beatrix. Ya, oke, sekarang siapa? Adis ya? Adis sudah oke? Udah jalan? Ya. Oke, sekarang Sudah. Adis ya. Kita akan coba ngelihat presentasi dari Adis. Mister ini dulu, hide dulu. Bentar Adis, Mister buka dulu. Oke, udah siap Adis? Mister udah ini nih, udah broadcast. Oke, sekarang kita akan coba melihat bagaimana game yang sudah dibuat oleh Adis. Silakan Adis dijelaskan terlebih dahulu gamenya seperti apa, ini tipenya apa, platform maze atau apa, kemudian karakternya pakai apa aja, terus bagaimana mainnya, kondisi menang kalahnya seperti apa. Oke, silakan. Oke. Jadi ini game kayak Mario Bros lah. Nanti kita disuruh ngehindarin lava. Rada-rada agak susah yang di terakhir. Oke, ada 2 level ya? Enggak. Oh, di bagian lavanya maksudnya untuk menghindari lavanya. Oh ya, oke. Terus? Nah, itu aku pakai 2 sprite, Loki sama Charmander. Oke. Dan nanti yang jadi karakter utamanya Charmander. Yes. Ini dapat dari Google. Iya. Oke. Good. Jadi nanti kalau kena lava, nanti bakal kembali ke Posisi awal. Oke. Sudah? Oke, sudah. Oke, good. Sekarang coba didemonstrasikan gamenya seperti apa. Oke. Kayaknya. Oh, itu kena lava tuh. Wih. Lavanya udah muncrat. Wih. Oke. Oh. Jadi langsung masuk ke winnernya ya, backdrop winnernya ya. Oke, nice. Iya. Good. Nah, nanti kalau ini kebetulan karena Adis individu, jadi levelnya nggak terlalu banyak. Kalau nanti untuk teman-teman yang menggunakan grup kan at least ada 2 level ya. Nah, karena Adis ini masih kemarin bergabung dengan Resi, cuman Resi sepertinya nggak masuk ya hari ini ya. Jadi nanti akan individu dulu untuk yang sekarang ini. Kita coba lihat nanti di bagian resinya seperti apa projectnya. Kalau bisa digabungkan nanti Mister akan coba gabungkan. Oke, good job Adis. Terima kasih. Tadi Adis tadi menggunakan apa ya untuk turunnya? Mister mau lihat dulu. Kita mau perlihatkan ke teman-teman apakah punya logika yang sama dengan Javier. Dia udah sepaket lompat dan turunnya atau menggunakan graffiti. Oke. Nah, ini pakai graffiti ya. Jadi otomatis Adis hanya akan memprogram bagian lompat saja. Jadi lompatannya itu bagian lompatnya mana Adis? Coba cek. Nah, dia lompatnya yang up arrow itu ya. Nah, up arrow-nya itu. Jadi dia hanya meset atau menyeting di bagian lompatnya saja ke atasnya, kemudian di bagian bawahnya akan ditarik oleh graffitinya. Oke, jadi banyak cara ya adik-adik ya. Silakan eksplorasi, silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan.
Oke, terima kasih ya Adis ya. Mantap. Ya, Thank you Adis. Sekarang selanjutnya tadi siapa ya? Erlan, Fatih, Armada. Ada yang sudah siap? Oke, ada yang chat ya. Sebentar. Ini Mister kenapa munculnya di sini? Oke. Oke, belum. Fatih, gimana Fatih? Udah oke? Belum, Mister. Masih belum juga? Oke. Arthur gimana Arthur? Nah, Arthur nih. Arthur tadi udah sempat ini kan benerin programnya ya? Atau benerin gamenya? Udah siap mau coba dipresentasikan nggak Arthur? Gamenya nggak apa-apa. Sedapatnya Arthur dulu nggak apa-apa. Jadi jalan ceritanya gimana? Itu udah oke tuh. Tinggal di copy aja di bagian obstacle-nya tuh. Wih, tambah satu lagi tuh rintangannya. Ada 2. Wih, mantap. Hati-hati loh. Oke. Nah, gimana Arthur udah siap? Mau coba presentasi? Udah jalan tuh gamenya. Gimana Arthur? Ready? Tadi Beatrix. Udah? nggak bisa ke Blue Sky. Kenapa? Nggak bisa ke Blue Sky, Kak. Ke Blue Sky? Ke Blue Sky-nya kan tadi udah dibuat ke switch backdrop to Blue Sky kan? Coba switch backdrop Blue Sky-nya di mana tadi? Di tempat kucingnya. Mana kucingnya? Kucingnya di mana? Sprite kucingnya. Sprite kucingnya. Nah, ini jangan ditaruh di situ switch backdrop ke Blue Sky-nya. Switch backdrop ke Blue Sky-nya itu di bagian kucingnya. Coba mana sprite kucingnya? Mana sprite kucingnya? Oke, you win. Mantap. Nah, itu udah selesai tuh. Udah oke tuh, you win-nya. Udah dapat. Sekarang tinggal ke Blue Sky-nya. Blue Sky-nya itu harus disetting di tempat awalnya. Bendera hijau diklik. Mana yang bendera hijau diklik? Bendera hijau dikliknya yang tadi bukannya disetting di kucing ya? Atau disettingnya di mana nih? Boleh dimanapun. Pokoknya yang bendera hijau diklik. Di kucing juga boleh. Nah, itu. Nah, switch backdropnya itu jangan ke Arctic tapi ke Blue Sky. Coba yang ke atas. Ke atas, di scroll ke atas. Yang punyanya codingannya itu, yang punyanya kucing. Nah, itu switch backdropnya itu diganti Blue Sky. Nah, baru jadi Blue Sky. Coba lagi di running. Coba running, diklik. Nah, ya kan? Set, pindah. Menang. Oke. Nice. Nah, itu kan udah bisa lagi kan? Nah, sekarang coba mau presentasi Arthur? Ya. Oke. Siap ya, Mr. Broadcast ya? Arthur ya? Untuk yang lainnya nanti kita akan coba cek dulu waktunya apakah masih memungkinkan apa enggak. Aku tidak Oke. mau. Gimana? Arthur udah siap? Belum. Lah, itu kan udah jadi. Jadi gimana nih? Gak apa-apa. Jadi Kita berlatih. harus melewati Bentar. Mister belum broadcast dulu. Mister broadcast dulu dong. Tunggu dulu, sabar. Ya, Mister broadcast dulu ya. Sekarang teman-teman kita akan coba lihat presentasi dari Arthur ya. Silakan Arthur. Mister udah siap ini, udah broadcast. Nah, silakan dijelaskan gamenya seperti apa. Ini Arthur membuat game mengenai kucing dan crab ya. Crab dan apa itu satunya lagi? Belalang ya. Nah, silakan coba dijelasin. Jadi
Gimana ceritanya nih? Suruh ngapain sih gamenya? Jadi rutinnya itu harus melewati semua belalangnya. Oke. Kalau dia menyentuh belalang kenapa Arthur? Nanti jadi kalah. Dia menjadi kalah. Kalahnya dia kayak game over atau dia kembali ke posisi semula? Posisi semula. Oke, good. Terus habis itu kalau kondisi menangnya gimana biar dia bisa menang? Bisa dijelasin? Kapan nih kita bisa menang? Gimana? Kapan dia bisa menang? Oke, langsung demo. Oke. Oh, dia kalau menang menyentuh si kristalnya ya. Jadi kalau dia menang, ini teman-teman ya sebagai informasi, ketika dia menyentuh kristalnya maka dia akan masuk ke dalam stage yang selanjutnya. Jadi ceritanya gitu nih, kalau dilihat dari demo yang tadi barusan dimainkan oleh Arthur. Nah setelah itu kristalnya itu nanti kalau disentuh yang kedua kali, maka dia akan menang dengan tandanya si kucing akan mengatakan you win. Kalau tadi terlihat sedikit sepintas ya, sepintas muncul seperti itu. Nah mungkin saran dari Mr. Arthur, kalau dia udah menang, buat stop all. Jadi dibuat berhenti semuanya. Jadi biar kita tahu, oh ini menang nih. Ada tulisan you win, kemudian stop semuanya. Jadi nggak ada yang berulang lagi. Musuhnya juga berhenti, punya karakter kita juga berhenti. Kalau perlu yang di bagian kristalnya ketika udah disentuh, hilang. Nah, jadi itu saran dari Mister, kalau misalnya mau menyempurnakan lagi. Jadi nanti bisa disempurnakan lagi ya teman-teman ya, adik-adik semuanya ya. Oke, good job Arthur, nice. Udah dapat 2 level berarti ya. Kemarin udah buat 1 level, sekarang udah level yang kedua si Arctic-nya. Dan ada tambahan si musuhnya si belalang tadi ya, barengan sama si crab-nya. Oke, makasih ya Arthur. Nanti disempurnakan lagi ya Arthur ya. Iya kak. Oke, good. Nanti kalau ada yang bingung-bingung, kabarin aja, kontak Mister juga nggak apa-apa lewat WA dan sebagainya ya. Oke, yang lainnya berhubung waktunya juga sudah malam. Tadi yang belum siapa ya? Nadira, kemudian Armada, Fatih dan Erlan ya. Yang lainnya udah oke kan semua? Yes. Fatih, Armada, Erlan dan Nadira. Nanti kita akan coba minggu depan ya, kita coba selipin sedikit untuk presentasinya, tapi tolong dipastikan semuanya udah oke ya, udah maksudnya udah ready semua. Mister balik lagi dulu sebentar, Mister matiin dulu. Nah sekarang Mister balik ke slide, ke presentasi Mister ya. Nah ya, jadi semuanya udah ready, gamenya udah ready, jadi tinggal besok itu minggu depan kita coba selipin sedikit waktu, mungkin sekitar 15 menitan atau setengah jam. Nanti kita akan coba present yang belum selesai. Oke? Jadi Nadira, kemudian Erlan, Armada, sama satu lagi dari Fatih ya. Coba nanti kalau misalnya belum selesai hari ini disempurnakan lagi. Next minggu depan kita akan coba selipkan waktu untuk presentasinya. Usahakan kalau bisa masuknya tepat waktu ya, jam 7 supaya kita nanti presentasinya nggak terlalu molor ke belakang. Oke? Gimana untuk Erlan, Fatih, dan Armada sama Nadira? Bisa minggu depan kita presentasi? Udah bisa, kira-kira bisa siap semuanya proyeknya? Oke ya? Oke, good. Nice. Oke, kalau udah oke. Yes. Nadira kalau misalnya ada yang bingung, bisa kontak Mister ya Nadira ya. Jangan sungkan-sungkan, semuanya juga ya. Fatih, Armada dan semuanya, Javier, Patrick, Arthur, apapun itu kalau misalnya butuh bantuan Mister, ada kendala silakan hubungin Mister ya. Jangan sungkan-sungkan ya.
Oke ya, kalau nggak ada lagi, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum Mister tutup? Tidak. Tidak ya, oke, good. Nah, oke, ditunggu ya pertanyaannya Nazira. Misalnya Nazira mau tanya besok free-nya juga nggak apa-apa. Misalnya kapanpun lah free-nya siapapun. Misalnya mau tanya kapanpun, coba aja di WA Mister. Kalau memang Mister pas lagi megang HP atau di depan laptop, nanti insya Allah akan Mister langsung jawab. Karena kebetulan besok hari Sabtu kan ya, hari Sabtu kan libur nih, Mister nggak ada kegiatan di luar, jadi insya Allah bisa lebih standby lagi nih kalau misalnya besok mau tanya-tanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Jadi mohon maaf nih sebelumnya karena keasikan melihat proyeknya adik-adik semuanya yang keren-keren, ininya kelupaan sampai jam 9, hampir jam 9, 3 menit lagi. Terus jangan lupa Mister mau sampaikan lagi satu hal lagi. Yang penting adalah jangan lupa di-submit ya. Jadi Mister biar tahu progresnya seperti apa. Kemudian Mister bisa gabungin nih yang udah selesai. Terutama tadi ya, Adis, Beatrix yang udah selesai semua tadi, Javier, sama siapa tadi lah? Oh, sama Arthur. Arthur ya. Arthur tolong disubmit ya. Kalau nggak disubmit nanti Mister nggak bisa lihat soalnya. Oke, disubmit, di checklist dulu semuanya. Kotak-kotak abu-abu kecil itu di checklist semua. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, nggak mau didiskusikan lagi, nanti ada yang di luar diskusinya boleh silakan hubungin Mister. Iya, ada yang mau ditanyakan. Kenapa Arthur? Checklist itu apa, Kak? Apa nggak jelas? Apa tanya Arthur tanya apa? Kak, checklist itu kayak gimana, Kak? Neglect. Submit. Oh, submit. Astagfirullah, dengarnya Mister neglect. Submit itu yang seperti ini. Mister coba buka ya. Di bagian ini, nah ini ada tombol warna ungu kan? Coba kalau ini dibuka, nah nanti ada kotak-kotak ini nih. Arthur, di checklist ya. Ini karena Mister punyanya Mister punyanya teacher, jadi nggak bisa checklist. Tapi nanti kalau punyanya student dia bisa di checklist. Nanti di atas ada tulisannya submit project. Kalau udah bener nanti warnanya kuning ini. Kebayang ya Arthur ya? Arthur udah lihat di bagian online. Sorry. Ini belum Mister sharing ya. Wait. Ulang. Mister mau tunjukin. Nah ini. Kelihatan ya? Untuk Arthur. Share screen Mister. Halo Arthur. Halo Bandung. Oke ya, di sini ada bagian warna ungu, diklik, nanti di checklist yang warna kotak kecil-kecil ini. Kalau udah nanti di submit projectnya. Oke? Kalau udah bener submitnya dia akan warnanya kuning, nomornya ini. Gitu ya, paham ya? Nanti kalau misalnya masih bingung-bingung, nanti bisa boleh tanya-tanya by WA juga nggak apa-apa, Arthur. Oke? Oke, kalau nggak ada lagi, Mister tutup aja ya, udah jam 9. Waktunya ada istirahat juga. Besok untuk yang mau sahur juga, istirahat dulu, biar besok bisa bangun sahur untuk berpuasa. Oke? belum Adis, belum. Masih jam 9. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya, udah bergabung bersama dengan Mister. Mulai dari jam 7 malam sampai jam 9 malam ini. Mohon maaf kelebihan setengah jam kita belajarnya. Terima kasih. See you next week and goodbye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, bye-bye. Bye. Goodbye semuanya. Beatrix, Erlan, Fatih, Javier, Nazira. Bye-bye. Dadah semuanya. Thank you, Mister. Yep, sama-sama. Bye semuanya. Oke, Arthur. Ya, sama-sama Nazira. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan bertanya ya. Jangan sungkan-sungkan.